Shalom, bagaimana kabar kalian di rumah? Ya, semua baik-baik ya. Ibu selalu berdoa kalian semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan baik-baik. Nah, anak-anak, kita akan kembali memuji Tuhan dan juga mendengar cerita firman Tuhan. Nah, sebelumnya, ayo Rosa mau ajak kalian semua untuk berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang baik, segala puji syukur, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan dan berkat Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, hingga saat ini kami diberikan kesehatan sehingga kami bisa beribadah dan juga belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, kini saatnya kami akan memuji nama Tuhan dan juga mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita mau memuji Tuhan. Ayo semuanya berdiri ya, kita bernyanyi dengan semangat. Kita bisa bertepuk tangan atau mengikuti pujian lagunya. Ayo semuanya kita bersiap untuk bernyanyi. Nah, baiklah anak-anak, kini saatnya kita mendengar cerita firman Tuhan ya. Bagaimana sikapnya ketika kita akan mendengarkan firman Tuhan? Duduk yang manis, duduk yang rapi ya. Baiklah, ayo kita dengarkan ceritanya. Anak-anak, hari ini kita akan mendengar cerita tentang hamba yang jahat. Suatu hari, ada seorang raja yang akan membuat perhitungan dengan hamba-hambanya yang berhutang kepadanya. Lalu raja itu memanggil seorang hamba besar yang dulu pernah meminjam sebanyak 10.000 talenta. Raja itu meminta kepada hamba yang besar agar ia segera mengembalikan uang raja. Tetapi hamba besar itu tidak mempunyai uang sebesar 10.000 talenta. Maka raja memerintahkan agar ia beserta dengan anak dan istrinya dijual. Tetapi hamba yang besar itu memohon agar raja memberi kesempatan waktu sekali lagi agar dia bisa melunasi hutang-hutangnya. Raja pun merasa kasihan kepada hamba yang besar. Karena itu, raja akhirnya membebaskan, menghapus semua hutang-hutangnya, dan dia tidak perlu membayar lagi. Wah, hamba yang besar itu pun dia keluar dari istana raja dengan hati yang senang sekali, karena semua hutang-hutangnya sudah dihapus oleh raja. Tapi anak-anak, di dalam perjalanan, tiba-tiba hamba yang besar ini bertemu dengan hamba kecil. Hamba kecil ini dulu pernah meminjam uang sebesar 10 dinar kepada dia.
dan dia pun meminta kembali kepada hamba yang kecil itu. Tetapi hamba yang kecil tidak punya uang. Dia pun juga memohon, "Tolonglah, berikan saya kesempatan sekali lagi untuk membayar hutang saya." Tetapi hamba yang besar itu, dia marah, dia menolak, tidak mau mengampuni hamba yang kecil. Dan dia pun memasukkan hamba yang kecil itu ke dalam penjara. Nah, anak-anak, teman-temannya yang lain merasa sedih karena melihat perbuatan jahat hamba yang besar itu. Lalu teman-temannya memberitahukan kepada raja atas perbuatan hamba yang besar itu. Dan raja pun marah kepada hamba yang besar. Raja marah, padahal raja sudah membebaskan hutang hamba yang besar. Ya, tetapi mengapa hamba yang besar ini juga tidak mau mengampuni hamba yang kecil? Karena itu, raja pun menghukum hamba yang besar dengan memasukkannya ke dalam penjara. Nah, anak-anak, ayat hafalan kita dari Lukas pasal 6 ayat 37, "Ampunilah dan kamu akan diampuni." Nah, ayat ini mengajarkan kita untuk mengampuni ya, karena kita sudah diampuni. Seperti tadi hamba yang besar, dia sudah diampuni oleh raja. Hutang-hutangnya sudah dihapus. Seharusnya dia juga belajar untuk mengampuni juga hamba yang kecil. Ya, dia pun juga harus belajar untuk juga menghapus hutang hamba yang kecil. Nah, karena perbuatannya yang jahat itu, dia telah mendapatkan hukumannya. Nah, sampai di sini dulu cerita Lause. Kita akan mendengarkan cerita selanjutnya di minggu depan. Oke, anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.